Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat-nikmat lainnya yang tak bisa saya sebutkan banyaknya. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Sania Malika dari kelas 1A. Di sini saya ingin menjelaskan suatu materi berupa akhlak terhadap lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang mengelilingi seseorang, termasuk hewan, tumbuhan, benda mati, dan sekitarnya. Akhlak yang diajarkan Al-Quran kepada lingkungan didasarkan pada perbuatan manusia sebagai khalifah. Khalifah di sini berarti pelindung, memelihara, membimbing agar setiap makhluk dapat mencapai tujuan yang diciptakannya. Jadi agar setiap makhluk dapat mencapai tujuan penciptaannya gitu. Islam mengajarkan hubungan antara akhlak dan kelestarian lingkungan. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah, yaitu penjaga bumi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Hal ini tentang manusia sebagai khalifah dan lingkungan ini ada di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu Islam itu memiliki ajaran yang kuat mengenai pelestarian lingkungan. Kesadaran dan tindakan umat Islam itu perlu ditingkatkan agar tidak merusak alam. Larangan untuk tidak berbuat kerusakan itu ada di dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka fid dunya wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Yang artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Terus Islam ini merupakan agama rahmatan lil alamin. Maka ajarannya sangat menekankan pada pengelolaan pelestarian lingkungan hidup.
Hal ini karena permasalahan lingkungan menyangkut kelangsungan hidup manusia dan alam. Jadi, Islam itu, agama rahmatan lil alamin. Jadi, eee, Islam ini sangat menekankan aspek, manusia dan lingkungannya, manusia dan bumi, manusia dengan alam sekitar, manusia dengan, eee, apa, pepohonan, sungai, gitu. Eee, tapi manusia selalu, eee, apa, mengeksploitasi sumber daya bumi dengan ya namanya juga mengeksploitasi, berarti secara tidak baik ya. Lanjut, apa-apa bentuk kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini dipicu oleh ketidaksadarannya manusia terhadap jangka panjang dan perilakunya, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam berkelanjutan. Ya karena itu, kenapa bisa orang-orang bisa terus mengeksploitasi sumber daya bumi itu karena kurangnya penegakan hukum terhadap lingkungan sebenarnya juga. Terus kurangnya kesadaran manusia. Kalau misalnya kita mengeksploitasi lingkungan sekarang, nantinya ke depannya bakal gimana gitu. Itu manusia kurang sadar secara jangka panjangnya. Contoh kerusakan alam akibat manusia, kayak yang kecilnya nih, kayak membuang sampah, merusak tanaman, terus pemburuan hewan secara liar gitu. Jadi dengan kita membuang sampah sembarangan itu bisa nyebabin banjir, bisa nyebabin kerusakan lingkungan yang sebenarnya terkadang ya manusia itu sebenarnya sadar tapi kurang peduli aja gitu, kayak gimana ya, udah sadar nih tapi dia tuh tidak menerapkan kesadarannya gitu. Terus contoh kerusakan alam lingkungan yang sedang itu kayak penebangan hutan liar, terus pencemaran air, terus penggunaan pestisida berlebihan. Jadi kayak pencemaran air bisa dari gara-gara sampah itu tadi yang awal, terus penebangan hutan secara liar nanti nggak ada penyerapan, maksudnya pas hujan nanti nggak ada penyerapan buat hujannya gitu. Jadi ya gitu, kerusakan lingkungan itu sendiri disebabkan sama manusia yang kurang sadar terhadap lingkungannya. Nah kita lanjut ya ke kerusakan lingkungan secara yang paling besar ya. Itu yang pertama ada pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca. Yang kedua, pencemaran udara. Yang ketiga, hilangnya keanekaragaman hayati dengan punahnya tumbuhan, hewan akibat kerusakan habitat. Itu tadi yang yang kerusakan keanekaragaman itu akibat perburuan liar juga bisa, yang tumbuhan sama hewan tuh diburu secara liar gitu, nggak mementingkan habitat, nggak mementingkan ekosistem. Terus peran Islam dalam membentuk akhlak terhadap lingkungan. Akhlak yang baik terhadap lingkungan adalah ditunjukkan kepada penciptaan suasana yang baik serta pemeliharaan lingkungan agar tetap membawa kesegaran, kenyamanan hidup tanpa membuat kerusakan dan polusi sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap manusia itu sendiri. Jadi akhlak yang baik terhadap lingkungan itu sebenarnya adalah penciptaan suasana yang baik, pemeliharaan lingkungan agar nantinya juga membawa
kesegaran, membawa kenyamanan, membawa ketentraman bagi kita penduduk bumi gitu. Makanya kita sebagai khalifah harusnya kita menjaga lingkungan yang nantinya juga akan berefek baik kepada kitanya sendiri. Agama Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh dimensi hubungan manusia dengan alam lingkungan. Islam mengajarkan dan menetapkan prinsip-prinsip atau konsep dasar akhlak bagi manusia tentang bagaimana bersikap terhadap alam lingkungannya. Jadi kita sebagai umat Islam itu sudah dicontohkan oleh Allah SWT dalam kitabnya, kayak bagaimana kita tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh kita berbuat zalim kayak gitu. Ya semuanya tuh sebenarnya sudah diajarkan, cuman bagaimana manusia sadar, bagaimana manusia membaca, bagaimana manusia mempraktekkan kesadarannya gitu. Islam sebenarnya telah menetapkan prinsip-prinsip konsepnya, dasarnya, kayak semua problem tentang manusia dan lingkungannya gitu. Yang tadi aku jelasin tentang yang tadi aku bacain tentang lingkungannya ada di Al-Qasas ayat 77 sama ada di Al-Baqarah. Ada di Al-Baqarah ayat 30. Nah, kesimpulannya adalah akhlak terhadap lingkungan dalam Islam dapat dirangkum sebagai upaya untuk menciptakan hubungan harmonis antara manusia dan alam berdasarkan prinsip-prinsip moral dan spiritual. Jadi akhlak terhadap lingkungan itu sebenarnya bukan hanya bukan hanya sebagai prinsip spiritual gitu kayak dari agama Islam ya, tapi sebagai etika kita terhadap lingkungan, terhadap apa yang ada di sekitar kita, terhadap kesadaran kita. Sebaik itu makanya akhlak terhadap lingkungan ini itu adalah sebuah prinsip-prinsip moral dan spiritual yang nantinya juga akan membuat keharmonisan hidup manusia. Islam memandang manusia sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ajaran ini tidak hanya menekankan pada aspek ibadah kepada Allah, tetapi juga tanggung jawab sosial dan ekologi. Tadi yang udah aku bilang kayak bukan hanya prinsip spiritualnya yang dapat, tapi prinsip moralnya juga kita dapat. Jadi kayak akhlak terhadap lingkungan itu balance gitu antara spiritual agama sama moral, etika kita terhadap sesama, etika kita terhadap lingkungan, etika kita terhadap alam sekitar gitu. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Sania Malika, mohon pamit undur diri.